70-80% tipe soalnya tuh pernah aku lihat di ruang guru gitu. Penyusun soalnya nih tepat ya. Iya, aku emang kepala batu. Ya udah. Yeay! Kembali lagi di Ruang Guru Bimbingan Belajar nomor 1 terbesar, terlengkap, dan terbukti di Indonesia. Kini hadir di ratusan kota dengan pengguna lebih dari 40 juta online dan offline. Nemenin teman-teman semuanya untuk berbagi kisah, inspirasi dari banyak orang. Saya Ruben Doni, host Anda untuk hari ini. Saat ini, aku sudah bersama dengan pengguna Ruang Guru yang berhasil lolos di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika STEI ITB. Ada Raihan dan Bunda Rosa. Raihan, apa kabar? Baik kan Ruben? Bahagia ya? Yoi, Happy tentunya, ya? Tentunya. Bunda Rosa, Baik, tentu juga baik. aku pengen kalian terlebih dahulu masing-masing perkenalan diri dulu dong. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Raihan Citra Citke. Aku dari Bekasi dan aku dari sekolah SMA 113 Jakarta. Dan alhamdulillah aku baru aja diterima di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika atau STEI ITB melalui jalur SNBT. Oke, ini dengan Rosa, bundanya Raihan Citrozitke. Keseharian sebagai karyawan swasta di Jakarta. Jadi teman-teman semuanya, di tengah kesibukan Bunda Rosa kerja, ternyata sosok Bunda Rosa ini luar biasa loh. Bunda Rosa menyempatkan untuk membuat plan, strategi, dan riset tentang perguruan tinggi yang kira-kira akan diambil oleh Raihan. Ini gimana ceritanya? Kan untuk memilih sesuatu itu kan kita harus punya guidance gitu ya. Setuju. Misalnya kita harus tahu mau ngambil apa, di univ mana, terus setelah kita menentukan univnya dan jurusannya atau prodinya, kita kan juga harus tahu berapa sih daya saingnya di sana, gimana keketatannya di sana, dan juga daya tampungnya juga, peminatnya berapa, termasuk juga UKT-nya berapa, biasa ya ibu-ibu ya. Kita ambil beberapa univ nih, biasanya kita ambil beberapa univ yang memang Raihan memungkinkan di situ dan jurusannya apa aja. Misalnya kalau Raihan kan memang dia suka teknik, jadi kita ambil yang kayak statistik, matematika, teknik informatika, teknik elektro, teknik mesin dan sejenisnya kayak gitu ya. Jadi Bunda Rosa bener-bener buatin kayak tabel yang isinya adalah risetnya Bunda Rosa tentang pilihan-pilihan yang kira-kira nanti realistis gak sih seorang Raihan bisa masuk. Nah, di sini udah ada SNBP berdasarkan rasio daya tampung. Ada teknik mesin, itu rasionya 4,5, ada teknik mesin 4,8, matematika 6,3, dan ini di berbagai universitas hampir top 5 ya. Ada ITB, UI, UGM, ITS, UB, pokoknya banyak sekali. Ada peminatnya, ada daya tampungnya, dan juga rata-rata nilainya. Jadi luar biasa loh Bunda Rosa loh ini. Keren banget. Nah, kenapa memilih jurusan STEI ITB ini? Oke, jadi STEI Rekayasa itu sederhana. Kan tadi Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Nah awalnya tuh satu sekolah doang dan baru belakangan itu dipisah gitu. Oh, ada pemekaran. Untuk komputasi. Ini tahun kedua ini. Ya, tahun kedua. Ada STEI-K komputasi, ada STEI-R rekayasa. Nah, rekayasanya itu bagian teknik elektronya dan STEI-K-nya itu komputasi, itu bagian informatikanya. Oke. Dan aku milih STEI-R karena emang dari awal tuh kayak aku punya minat gitu di bidang engineering gitu. Dan soalnya kan aku engineering tuh kan banyak involved di matematika, fisika, dan juga kimia ya. Dan selama di sekolah sih aku tertarik banget sama pelajaran-pelajaran kayak gitu. Aku dengar kamu itu lebih mantap di teknik elektro, khususnya di STEI, setelah kamu konsul-konsul. Nah, itu konsul-konsulnya gimana? Ke Mama atau ke Brain Academy atau gimana? Boleh ceritain nggak perjalanan konsultasinya itu? Jadi pertama aku tentunya konsul ke Mama dulu karena yang paling dekat kan. Dan Mama sih tipenya kayak kamu suka apa, ya udah go for it. Yang penting kamu siap jalaninya, kamu siap konsekuensi. Kalau misalnya kan ITB tuh terkenal sulit gitu ya, kayak sulit masuk, sulit keluar. Betul. Gitu. Setelah ke Mama, aku ke Brain Academy gitu, kayak konseling. Aku kan di Brain Academy tuh kayak setiap siswa tuh ada namanya student advisor kan. Oh, student advisor. Dia tuh kayak memfasilitasi aku, kayak kalau misalnya aku minta, misalnya clean PR, terus aku minta konsultasi kayak tadi tuh, itu aku minta ke dia, nanti kayak diomongin lagi, misalnya nanti bakal sama siapa gitu. Pas kan aku bilang aku mau di STEI Rekayasa, berarti kan dia
student advisor-nya tahu kalau itu tuh tentang elektro. Terus nanti aku dikasih konseling sama yang kakak-kakak yang ngajar MT fisika atau matematika gitu. Terus pas ketemu di BA-nya, di sananya kayak diajak ngobrol-ngobrol gitu, kayak ditanya kenapa suka gini-gini. Aku tanya juga apakah menurut kakak aku tuh cocok gitu. Dan setelah aku konsul dua kali sama yang pertama guru matematika, kedua guru fisika, dan mereka bilang emang aku cukup kuat sih di mapel-mapel itu. Dan itu apa sih kesulitannya perjalanan selama ini? mungkin dimulai dari perjuangan buat SNBP dulu kali ya. Nah kan kalau SNBP itu kita pakai nilai rapor kan. 5 semester ya? Ya 5 semester. Kayak itu perjuangan yang panjang lah gitu. Dan selama 5 semester itu kayak aku nggak selalu lancar gitu dalam mapel sekolah. Dan soalnya kan di sekolah tuh kita tuh bisa bilang kayak berpacu sama waktu ya. Betul. Nah kalau misalnya aku kayak telat gitu, kayak aku nggak paham sesuatu kreatif, tapi di sekolah udah pindah bab gitu, biasanya aku kayak klinik PR gitu di Brain Academy. Jadi aku kayak minta, Kak aku mau bahas ini dong, soalnya di sekolah aku kayak materinya udah lewat, cuman aku belum paham banget. Jadi aku pengen konsul gitu, dan juga kayak bahas-bahas soal juga mungkin yang mungkin nanti akan keluar di PAS atau gimana gitu. Kalau klinik PR sih biasanya ada 2 cara. Yang pertama tuh ada yang lewat aplikasi, dan yang kedua tuh kan kadang kita ada yang kayak suka malas buka aplikasi ya. Bener. Nah, student advisor-nya tuh biasanya kayak tiap minggu tuh dikasih jadwal gitu. Oh, dia yang malah bikinin. Kayak nih. Diwain. Konsul deh, klinik PR deh gitu. Iya gitu. Misalnya di hari Senin kamu bisa kimia, konsul klinik kimia. Itu berapa menit? Biasanya sih 1,5 jam, cuman kalau misalnya mau lebih gitu, masih ada yang mau ditanya, bisa banget sih. Banyak banget teman-teman saat ini yang mungkin lagi berjuang, yang mau berjuang di 1 tahun ke depan, mau berjuang di 2-3 tahun ke depan untuk SNBT, untuk SNBP. Persiapan Rehan berapa lama dan apa aja yang dipersiapin? Kalau aku sih benar-benar mulai persiapan tuh aku dari awal kelas 12. Oke, jadi setahunan ya? Iya udah, ya bisa bilang setahunan lah. Setahun lah ya? Kayak awalnya tuh aku pengen cuma nyoba-nyoba doang, kayak tryout pertama kali aku di ruang guru, tryout SNBT. Jeblok gak? Lumayan. Waktu itu sih dapetnya kalau nggak 585. Ih, mah udah bagus, 585 mah udah oke lah ya. Kan targetnya tujuan aku ITB kayak tinggi gitu. Iya. Terus pas liat skor aku, oh susah ya, jadi kayaknya harus belajar banget gitu. Yang pertama kan subtesnya kan ada 7 ya waktu itu. Jadi kayak aku liat tuh kayak mana sih aku yang paling kayak nggak bisa, dan selama aku ngerjain TO tuh paling bingung tuh yang mana sih. Apa? Kalau aku sih waktu itu di PPU sama PBM itu tuh kayak 2 bahasa Indonesia yang berkaitan erat sama aturan-aturan bahasa Indonesia. Gitu. Dan aku tuh bingung banget, kayak baik lagi kayak ini benar, ini juga benar, dan ternyata tuh emang harus perhatiin detail gitu, kayak ini tuh nggak boleh huruf besar, kayak ini tuh harus di huruf miring gitu-gitu. Terus ternyata tuh di ruang guru tuh juga ada itu kan fitur video-video tentang UTBK gitu, pembahasan kayak subtes-subtesnya. Dari situ aku mulai nonton videonya biar paham gitu. Sebenarnya apa yang membedakan Brain Academy dengan bimbel-bimbel kamu yang lama? Jujur dong di sini. Waktu kelas 5 aku sempat ikut bimbel juga, bimbel A lah ya. Bimbel A ya misalnya. Nah di bimbel A tuh kayak kurang intensif gitu loh. Kalau bimbel B kurang lebih sama sih, kayak kurang penekanannya juga kurang. Terus mungkin report juga nggak ada. Reportnya nggak ada, report nilai, progres, keaktifan siswa nggak ada ya. Betul. Jadi kita nggak terupdate gitu. Nggak terupdate. Terus apa lagi? Kalau di ruang guru kan kayak masa kita itu kayak masih muda-muda dan masih ngerti lah apa yang kita perlu gitu, dan cara ngajarinya tuh kayak gampang dipahamin, soalnya kan kayak umurnya dekatan, jadi kayak bisa cari analogi atau referensi yang cocok buat anak-anak kayak aku gitu loh. Kalau yang jelas sih selama aku udah pernah ikut 3 bimbel, bimbel A, bimbel B, sama BAC kan. Dan itu udah jelas banget sih, BAC itu interiornya paling gokil sih. Soalnya kayak aku kan pertama datang ke BAC kan sama kakak kan. Terus setelah ngobrol-ngobrol kayak diizinin lihat-lihat gitu loh. Pas aku kayak keliling ke jalan-jalan gitu, di lobi aja kan udah ada kelasnya gitu. Dan kelasnya tuh kayak kaca gitu kan. Kayak bisa diintip lah. Terus aku ngeliat kayak papan tulis sekeliling tembok, aku kayak gokil. Aku juga denger ada gosip nih,
di Twitter. Aku mau konfirmasi ya. Emang bener tryout-nya Brain Academy ini susah banget dibanding tryout bimbel lainnya. Aku kan kayak di teman-teman sekolah aku juga udah ikut di bimbel-bimbel lain lah ya. Iya. Setelah aku lihat-lihat kayak Tukeran soal kayak, gitu ya? Iya, kayak semacam tukeran soal gitu. Spill soal, Iya, Bunda. spill kayak mau lihat kalau TO di bimbel lu gimana sih? Iya, Gue iya, lihat iya. dong. Terus aku kayak kayak begini, Oh, kayak gini aja. Oh begini, wajar tinggi nilainya gitu. Iya, mungkin bisa gitu. Iya. Soalnya kan kalau kita terbiasa ngerjain soal yang susah, pas kita ngelihat yang gampang, itu rasanya enteng banget. Ya, pede lah ya. Pede lah. Mental. Apalagi kan kalau aku kan udah SNBT nih. Ya. Kalau aku ingat-ingat, bisa bilang kayak 70-80% tipe soalnya tuh itu tuh kayak udah pernah aku lihat di ruang guru gitu. Jadi 70-80% soal yang kamu kerjain di SNBT itu pernah kamu kerjain di tryout-tryoutnya dari Brain Academy? Iya, padahal kan ini SNBT pertama ya. Jadi Iya. kayak tebak-tebakan soalnya kayak gimana mungkin masih susah ya. Jadi 80% prediksinya dari teman-teman Master Teacher Brain Academy penyusun soalnya nih tepat ya? Iya. Oh ya, kalau mau nambahin kan? Boleh Bunda. Kan ada pertukaran sistem ya waktu dari Kemendikbud Betul. untuk tipe soal UTBK. Dulunya kan TKA sama TPS. Betul. Habis itu berubah cuma TPS aja. Itu tuh kita sempat mikir, aduh nih Brain Academy gimana nih? Kan pasti udah siapin dong yang versi tahun lalu TKA sama TPS Bisa gitu nggak kan. ya ngikutinnya ya? Enggak, maksudnya keburu nggak nih gitu Iya, kan. paham. Tapi pas Rehan udah TO langsung cepet, Gercep, tiba-tiba udah siap aja tryout dengan versi terbarunya. terbaru. Keren. Yes. Tukang dong. Perubahan apa sih yang Bunda lihat secara langsung Rehan sebelum dan setelah join di Brain Academy? Brain Academy ya. Kalau sebelumnya sih kan karena udah di ruang guru ya. Kalau mungkin di compare mungkin dengan tempat les sebelumnya. Yeah. Kalau di tempat les sebelumnya mungkin ya karena memang offline aja, jadi dia tuh kurang greget. Kurang greget. Nah, kalau di BA tuh dia greget karena kan dia juga dapat soal-soal, habis itu juga dapat hasilnya seperti apa, dan terus dia juga punya targetnya misalnya di ITB, habis itu minimal angka segitu, dan dia baru di level itu, jadi dia mengejar terus. Kalau dari Rehan sendiri apa sih perubahannya? Lu ngerasa apa sih? Perubahannya? Kalau yang pasti sih perubahannya dari kepedean aku untuk UTBK nanti ya. Soalnya kan pasti kalau kita makin sering tidak soal, makin sering tryout dan juga bahas-bahas soal, pasti kan jadi kayak lebih pede gitu dan juga merasa mungkin akan lebih familiar gitu ketika SNBT nanti sama soal-soalnya. Dan juga salah satu yang paling berpengaruh sih ke hubungan aku ke mama ya. Soalnya kan balik lagi ke yang mama bilang, kan ruang guru tuh ngasih progres tryout aku kan, kayak yang alhamdulillah hampir selalu naik gitu. Yes. Jadi kayak itu tuh ngebantu banget buat aku convince mama kayak, Ma ini aku segini nih, mungkin aku untuk standar passing grade ruang guru atau Brain Academy, mungkin aku belum nyampe situ. Yep. Cuman kalau berdasarkan statistiknya, dari semua orang yang ikut itu dan milih jurusan stay, aku tuh top 1%. Jadi kayak kalau top 1% di tryout susah ini aja aku top 1%. Yes. Mungkin nanti kalau di SNBT yang biasa, yang mungkin bisa lebih mudah lah ya harusnya. Itu pas insya Allah aku dapet gitu. Mungkin cara mama untuk ngasih kasih sayang tuh bukan dari secara kata-kata gitu ya. Mama tuh lebih ke secara tindakan. Kayak misalnya tadi deh itu yang tabel-tabel yang isinya passing grade, terus kayak daya tampung, terus juga peminat-peminatnya keketatan. Itu kan nunjukin kalau mama tuh kayak peduli gitu, dan mama pengen aku setidaknya sadar gitu loh akan nih kalau kamu mau ini yang kamu harus hadapin gitu. Ini kayak, kesulitannya. ini kesulitannya gitu, kayak kamu siap nggak gitu, dan kamu harus realistis juga. Cuman kalau misalnya kamu emang yakin dan kamu berasa kerja keras kamu tuh pasti akan membuahkan hasil di sini, ya udah silakan. Jadi mama tuh ngasih yang realistis, cuman nggak ngejatuhin aku juga. Jadi kalau misalnya aku emang kepala batu, ya udah silakan aja, yang penting kamu tanggung jawab sama pilihan kamu, gitu aja sih. Dan akhirnya apa yang mama selama ini kasih berikan ada hasil nyatanya. Iya. Nah aku minta sekarang boleh dong 1 menit say something, say thank you buat
mama yang selama ini jarang-jarang loh ada sosok ibu yang nyiapin semuanya. Ini realistisnya gini, ini susah loh, ini nggak susah loh. Dan sekarang kamu membuahkan hasilnya. Say something dong buat mama. Silakan lihat mamanya. Silakan Rehan. Makasih selama ini udah ngebantuin An, baik secara di perjalanan SNBP atau SNBT. Makasih udah nyiapin semua itu, kayak data-data itu yang pastinya aku males banget nyarinya. Ya, makasih udah mau ngisi kekosongan itu dalam diri aku, ngisi kemalasan itulah, nge-replace kemalasan itulah. Dan kalau secara general sih, makasih udah mau percaya sama An, makasih udah mau mendukung An terus, walaupun Mama juga agak bimbang sama pilihan An, cuman Mama selalu kayak ngedukung, dan juga pas mau mendekati SNBT, Mama selalu bilang kalau ini rezeki kamu, pasti kamu akan dapat. Cuman kalau misalnya ternyata enggak, ya nggak apa-apa, masih ada jalur lain gitu. Ada nggak yang Bunda Rosa ingin sampaikan buat Rehan yang sudah lolos, tapi memang ini adalah satu langkah untuk banyak langkah ke depannya untuk Rehan mewujudkan mimpinya? Benar, dengan lolos di SNBT itu memang langkah awal ya. Tapi mungkin masih banyak langkah yang harus dia capai. Dan semoga dia cepat masih bisa melanjutkan perjuangannya, usaha-usahanya yang selama ini dia lakukan, akan dia lanjutkan untuk berikutnya untuk mencapai apa yang dia cita-citakan dan dia apa yang dia inginkan. Luar biasa ya. Aneh banget lah. Ini adalah sosok orang tua dan anak yang saling support. Jadi anaknya nggak dipaksa, tapi ditanya maunya apa, lalu ibundanya orang tuanya support. Wow, luar biasa sekali cerita dan inspirasi dari Rehan dan juga Bunda Rosa. Boleh dong kasih tepuk tangan yang meriah untuk perjuangan, kerja keras. Terima kasih Rehan, terima kasih Bunda untuk waktunya dan untuk sharingnya bersama kita. Buat kalian yang masih penasaran sama Ruang Guru Learning Center, khususnya paket belajar Brain Academy, langsung dapatkan info lengkapnya di sini nih. Nah, screenshot dulu, di video dulu, di foto dulu. Udah, Bunda? Ayah udah? Mantap. Dan aku tantang langsung untuk nyobain trial class di Ruang Guru Learning Center terdekat. Datang aja ke sini. Ini bener-bener mumpung banget menyambut tahun ajaran baru 2023-2024. Ruang Guru lagi ngadain gebiar promo gede-gedean. Diskonnya nggak main-main, diskonnya lebih dari 1,5 juta rupiah. Tapi maaf banget, kuota terbatas. Jangan sampai nyesel. Sekarang juga ke Brain Academy terdekat dari rumah, dari sekolah kalian. Terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih Ayah Bunda dan adik-adik telah mendengarkan. Tetap semangat ya meraih impian. Kita ketemu di puncak karir kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.